Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi rangkaian hambatan. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Melalui demonstrasi virtual, rangkaian seri dan rangkaian paralel hambatan, siswa dapat menentukan hambatan total dari sebuah rangkaian seri dan rangkaian paralel hambatan dengan benar. 2. Melalui demonstrasi virtual, rangkaian seri dan rangkaian paralel hambatan, siswa dapat mengaitkan hukum Ohm ke dalam rangkaian seri dan rangkaian paralel hambatan dengan benar. Rangkaian hambatan ada dua macam. Pertama, rangkaian seri hambatan. Cara merangkai seri hambatan yaitu dengan menyambung ujung hambatan yang satu dengan ujung hambatan yang lain secara berurutan menjadi bentuk sebuah garis. Yang kedua, rangkaian paralel hambatan. Cara merangkai paralel hambatan berbeda dengan rangkaian seri. Cara merangkai paralel dengan menyambungkan ujung hambatan yang sama menjadi satu. Perhatikan gambar. Ujung hambatan-hambatan yang berwarna merah dihubungkan menjadi satu. Begitu juga ujung hambatan-hambatan yang berwarna perak juga dihubungkan menjadi satu. Inilah bentuk rangkaian paralel. Sekarang kita bahas satu per satu. Kita mulai dengan rangkaian seri hambatan. Perhatikan percobaan berikut ini. Ada 3 hambatan yang dirangkai secara seri. Masing-masing hambatan ini nilainya berbeda. Hambatan pertama R1 nilainya 10 ohm. Hambatan kedua R2 nilainya 20 ohm. Kemudian hambatan ketiga yaitu R3 nilainya 30 ohm. Kemudian dirangkai dengan beda potensial 18 volt. Sekarang kita ukur nilai kuat arus pada masing-masing hambatan dengan menggunakan ampere meter. Kuat arus pada R1 0,3 ampere. Kemudian kuat arus pada R2 juga 0,3 ampere. Kemudian yang terakhir kuat arus pada R3 juga sama 0,3 ampere. Sekarang kita ukur kuat arus totalnya, yaitu kuat arus yang keluar dari sumber tegangan. Ternyata nilainya juga 0,3 ampere. Jadi kesimpulannya, kuat arus yang melewati masing-masing hambatan besarnya sama, yaitu I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan I. Berikutnya kita ukur beda potensial pada masing-masing hambatan. Beda potensial pada R1 3 volt hasil pengukurannya. Kemudian beda potensial pada R2 6 volt. Dan terakhir beda potensial pada R3
yaitu 9 volt. Sekarang kita ukur beda potensial totalnya, yaitu dari ujung R1 sampai dengan ujung R3, yaitu 18 volt, sama dengan beda potensial dari sumber tegangannya. Jadi, kesimpulannya, beda potensial pada tiap hambatan tidak sama. Tetapi, bila beda potensial pada masing-masing hambatan dijumlahkan nilainya sama dengan beda potensial pada sumber tegangannya. Sehingga V1 plus V2 plus V3 sama dengan V. Kemudian, untuk menghitung beda potensial pada masing-masing hambatan, menggunakan rumus berikut ini. Beda potensial pada R1, yaitu V1 sama dengan I kali R1. Kemudian beda potensial pada hambatan kedua, yaitu V2 sama dengan I kali R2. Dan beda potensial pada hambatan ketiga, yaitu V3 sama dengan I kali R3. Sekarang, bagaimanakah cara menghitung hambatan totalnya? Untuk menghitung hambatan total, kita mulai dari persamaan V sama dengan V1 plus V2 plus V3. Kemudian kita masukkan persamaan V. V1 adalah I kali R1 dan V2 adalah I kali R2, sedangkan V3 adalah I kali R3. Karena kuat arusnya sama, maka bisa kita tulis menjadi V sama dengan I dalam kurung R1 plus R2 plus R3. Dari sini dapat kita lihat hambatan total atau hambatan pengganti seri dengan cara dijumlahkan biasa, yaitu RS sama dengan R1 plus R2 plus R3. Nah, dari persamaan hambatan total dapat kita simpulkan bahwa rangkaian seri hambatan berfungsi untuk memperbesar hambatan. Artinya, bila kita memerlukan hambatan yang lebih besar dari yang kita miliki, maka kita dapat mempergunakan hambatan yang kita miliki dengan cara dirangkai seri. Selanjutnya, untuk menghitung kuat arus total, kita gunakan persamaan hukum Ohm, yaitu I sama dengan V per Rs. Nah, sekarang kita coba buktikan nilai hasil pengukuran tadi dengan menggunakan persamaan-persamaan yang sudah kita pelajari tadi. Pertama, kita hitung hambatan total, yaitu Rs sama dengan R1 plus R2 plus R3. Kemudian kita masukkan angkanya, R1 10 ohm, ditambah R2 20 ohm, ditambah R3 30 ohm. Kemudian kita jumlahkan 10 ditambah 20 ditambah 30 sama dengan 60 ohm. Berikutnya kuat arus total. Kuat arus total kita hitung menggunakan persamaan hukum Ohm, yaitu I sama dengan V per Rs. Kemudian kita masukkan angkanya, beda potensialnya 18 volt, kemudian hambatan totalnya 60 ohm. 18 dibagi 60 sama dengan 0,3 ampere.
Yang terakhir, kita hitung beda potensial masing-masing hambatan. Kita mulai dengan menghitung V1 sama dengan I kali R1. Kita masukkan angkanya I 0,3, kemudian R1 10, 0,3 dikali 10 sama dengan 3 volt. Berikutnya V2 sama dengan I kali R2. Kita masukkan angkanya I 0,3 dan R2 20. 0,3 kali 20 sama dengan 6 volt. Yang terakhir V3 sama dengan I kali R3. Kita masukkan angkanya I tetap 0,3, R3 30, 0,3 kali 30 sama dengan 9 volt. Kita lanjutkan rangkaian paralel hambatan. Perhatikan percobaan berikut ini. Ada 3 hambatan yang dirangkai secara paralel. Masing-masing hambatan nilainya berbeda. Hambatan pertama R1 nilainya 10 ohm. Hambatan kedua R2 nilainya 20 ohm. Dan hambatan ketiga yaitu R3 nilainya 30 ohm. Kemudian dirangkai dengan beda potensial 18 volt. Sekarang kita ukur nilai kuat arus pada masing-masing hambatan dengan menggunakan ampere meter. Kuat arus pada hambatan pertama yaitu I1 1,8 ampere. Kuat arus pada hambatan kedua yaitu I2 0,9 ampere. Kuat arus pada hambatan ketiga yaitu I3 0,6 ampere. Sekarang kita ukur kuat arus totalnya, yaitu kuat arus yang keluar dari sumber tegangan. Hasil pengukurannya 3,3 ampere. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kuat arus yang melewati masing-masing hambatan besarnya berbeda. Tetapi, bila kuat arus pada masing-masing hambatan dijumlahkan, nilainya sama dengan kuat arus total. Sehingga I1 plus I2 plus I3 sama dengan I. Untuk menghitung kuat arus pada tiap hambatan, dapat menggunakan persamaan. Kuat arus pada hambatan pertama, I1 sama dengan V per R1. Kuat arus pada hambatan kedua, I2 sama dengan V per R2. Dan kuat arus pada hambatan ketiga, I3 sama dengan V per R3. Berikutnya kita ukur beda potensial pada masing-masing hambatan. Beda potensial pada hambatan R1 hasil pengukurannya 18 volt. Kemudian beda potensial pada hambatan kedua 18 volt. Beda potensial pada hambatan ketiga juga 18 volt. Sekarang kita ukur beda potensial totalnya dari sumber tegangannya 18 volt. Jadi kesimpulannya, beda potensial pada ujung-ujung tiap hambatan
besarnya sama, yaitu V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan V. Berikutnya, untuk menghitung hambatan total, kita mulai dari persamaan I sama dengan I1 plus I2 plus I3. Dengan I1 sama dengan V per R1 ditambah I2 yaitu V per R2 dan ditambah I3 yaitu V per R3. Karena beda potensialnya sama, maka bisa kita tulis I sama dengan V dalam kurung 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3. Dari sini dapat kita lihat hambatan total atau hambatan pengganti paralel, yaitu 1/RP sama dengan 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3. Nah, dari persamaan hambatan total dapat disimpulkan bahwa rangkaian paralel hambatan berfungsi untuk memperkecil hambatan. Artinya, bila kita memerlukan hambatan yang lebih kecil dari hambatan yang kita miliki, maka kita dapat mempergunakan hambatan yang kita miliki dengan cara dirangkai paralel. Untuk menghitung kuat arus total dari rangkaian paralel, kita gunakan persamaan hukum Ohm, yaitu I sama dengan V per RP. Nah, sekarang coba kita buktikan nilai hasil pengukuran tadi dengan menggunakan persamaan-persamaan yang sudah kita pelajari. Kita mulai dengan menghitung hambatan total dengan menggunakan persamaan 1/RP sama dengan 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3. Kemudian kita masukkan angkanya R1 10, R2 20, dan R3 30. Untuk bisa dijumlahkan, maka kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Dari angka 10, 20, dan 30 kita samakan menjadi 60. Sehingga yang semula penyebutnya 10 untuk menjadi 60 berarti dikalikan 6. Sehingga menjadi 6/60. Kemudian yang semula 20 untuk menjadi 60 berarti dikalikan 3 sehingga menjadi 3/60. Dan yang semula 30 untuk menjadi 60 berarti dikalikan 2 sehingga menjadi 2/60. Nah, sekarang kita jumlahkan. Yang dijumlahkan hanya pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya tetap 60. Sehingga menjadi 6 ditambah 3 ditambah 2 yaitu 11. Sehingga menjadi 11/60. Kemudian kita kalikan silang, 11 dikali RP dan 1 dikali 60. Sehingga RP sama dengan 60/11 ohm. Berikutnya menghitung kuat arus total dengan menggunakan persamaan hukum Ohm, yaitu I sama dengan V per RP. Kemudian kita masukkan V-nya 18 volt dan RP-nya 60/11 ohm. Kemudian kita bagi, dengan membalik penyebutnya terlebih dahulu, yaitu menjadi 18 dikali 11/60. 18 dikali 11 dibagi 60 sama dengan 3,3 ampere.
Kemudian yang terakhir, kuat arus pada tiap hambatan. Kita hitung mulai dari I1 sama dengan V per R1. Kita masukkan angkanya, berarti 18 dibagi 10 sama dengan 1,8 ampere. Kemudian I2 sama dengan V per R2, masukkan angkanya, 18 dibagi 20 sama dengan 0,9 ampere. Dan I3 sama dengan V per R3 sama dengan 18 per 30 sama dengan 0,6 ampere. Nah, dari hasil perhitungan tadi, semuanya sama dengan hasil percobaan. Jadi, kita dapat membuktikannya. Selanjutnya, kalian kerjakan latihan soal berikut ini. Anak-anak, kita sudah mempelajari materi baik rangkaian seri maupun rangkaian paralel. Semoga kalian bisa memahaminya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.